wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Hesti Fadilia dalam podcast Tabu Cerita Buku. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai resensi buku pada sebuah novel. Judul novel ini sangat bestseller karena ditulis oleh penulis yang populer. Nah, di sini saya tentunya tidak sendiri. Saya bersama dua narasumber yang cantik-cantik dan pastinya sudah mengetahui isi dari novel tersebut. Penasaran dengan apa yang akan kita bahas pada podcast kali ini? Tonton sampai akhir ya. Di sini saya bersama dengan Kak Safinatun Najah dan Kak Syifa Fadila. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Bagaimana dengan Kak Esti sendiri? Alhamdulillah baik juga. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Kak, agar teman-teman yang menonton podcast ini bisa mengetahui. Baik, saya Safinatun Najah. Alamat saya Jalan Hayamuruk, Kauman, Pekalongan Kota. Dan dengan teman saya Kak Syifa. Perkenalkan, nama saya Syifa Fadila dari Kedunguni, Jawa Tengah. Apa sih judul dari novel yang bestseller dan ditulis oleh penulis yang populer? Serta bagaimana penerbitan dan jumlah halaman dari novel itu? Oke, jadi novel ini berjudul Tentang Kamu yang ditulis oleh salah satu penulis yang sangat terkenal dengan nama Tere Wige. Novel ini dipublikasikan oleh Republika Penerbit pada tahun 2016 dan termasuk salah satu novel yang bestseller dengan jumlah halaman sekitar 524 halaman. Oh, ternyata sangat tebal dan banyak sekali ya. Lalu butuh berapa lama nih Kak bisa menyelesaikan novel Tentang Kamu karya Telia ini? Saya sendiri butuh sekitar 4-5 hari untuk menyelesaikan ini. Saya sendiri kurang lebih sama, sekitar 1 minggu untuk menyelesaikan novel Tentang Kamu. Oh, ternyata cepat sekali ya. Kalau saya sendiri mungkin bisa menyelesaikan novel ini paling ya 1 bulanan lah ya, sampai seminggu atau 5 hari. Lalu apa nih yang membuat kalian minat sekali membaca novel Tentang Kamu karya Terelie ini yang jumlah halamannya itu cukup banyak ya? Kalau saya sendiri emang menyukai karya-karya dari Terelie, kemudian menemukan novel tersebut dan saya tertarik untuk membacanya. Wah, tebal banget nih, terus saya baca ya. Kalau saya sendiri karena rekomendasi dari teman dan ternyata dengan jumlah halaman yang sebanyak itu cukup menyenangkan untuk dibaca. Berarti dari ketebalan buku ini tidak menjadi halangan untuk kakak-kakak ini membaca ya? Iya, benar. Karena kalau saya sendiri lihat buku itu tebal banyak itu udah capek sendiri lihatnya. Soalnya paling saya baca novel itu ya paling kira-kira sekitar 200 atau 300 halaman. Kalau 500 mungkin butuh waktu butuh waktu sebulanan lah. Lalu apa nih isi dari sinopsis novel Tentang Kamu karya Terelie ini hingga merupakan novel yang bestseller? Jadi untuk sinopsisnya sendiri yaitu mengenai seorang pengacara muda yang bernama Zaman Zulkarnain. Nah, dia ini lulusan Oxford University dan bekerja di firma hukum yang berada di London. Dia ditugaskan oleh atasannya untuk menangani sebuah kasus, yaitu mengenai kliennya bernama Sriningsih. Kasusnya yaitu tentang harta warisan milik Sriningsih. Dan belum diketahui ini siapa yang mendapatkan harta warisan tersebut. Zaman ini menjelajahi kisah Sriningsih dari kecil hingga dia berada di kota Paris ini. Dengan berbekalan buku diari milik Sriningsih, Zaman menjelajahi kota-kota atau daerah-daerah yang menjadi tempat dulu Sriningsih tinggal.
Yang pertama yaitu di Sumbawa, di mana masa kecil Sriningsih habiskan di sana. Kemudian berpindah lagi di Purwakarta, di mana dia menemukan dua sahabatnya, dan di mana pada masa itu terjadi sebuah peristiwa yaitu Partai Komunis atau yang biasa kita sebut PKI. Kemudian Sriningsih memulai kehidupannya kembali di Jakarta sebelum Monas didirikan, dan dia memulai hidupnya dengan menciptakan inovasi baru yaitu gerobak dorong. Kemudian dia mendirikan usaha berupa rental mobil yang saat itu cukup banyak diminati juga, tetapi karena kejadian peristiwa 15 Januari yang terjadi di salah satu mall, dan itu membakar semua harta Sriningsih pada saat itu, sehingga kemudian Sriningsih bekerja di salah satu pabrik sabun yang sampai akhirnya dia berhasil mendirikan pabrik sabun sendiri. Di masa kejayaannya memiliki pabrik sabun sendiri, Sriningsih memberikan pabrik tersebut ke bawahannya yaitu Christine. Nah, kemudian Sriningsih memilih untuk pindah dari Jakarta ke kota London. Di sana dia memulai hidupnya menjadi seorang supir bus dan menemukan cintanya yaitu si Hankan. Hankan ini suami dari Sriningsih. Mereka dikaruniai anak, tetapi kedua anaknya secara bergantian meninggal dunia. Tak selang berapa lama si Hakan juga menyusul. Akhirnya Sriningsih tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Ada keluarga di London, kemudian dia memutuskan untuk pindah dari London ke kota Paris dan tinggal di sebuah panti jompo yang ada di Paris dan menghabiskan sisa hidupnya di sana juga. Itulah sinopsis dari Tentang Kamu. Oh, ternyata dari novel Tentang Kamu ini tidak menceritakan seluruhnya romansa ya, tapi juga menceritakan tentang peristiwa-peristiwa sejarah, lalu juga tadi ada warisan-warisan juga. Kalau saya lihat ini kan Tentang Kamu, dalam benak pikiran saya kan pasti ini isi novel semuanya ya tentang romansa, tentang cinta-cinta dua pasang kekasih gitu ya. Tapi ternyata di novel tersebut juga mencantumkan peristiwa-peristiwa sejarah dari adanya PKI, lalu sebelum adanya pembangunan Monas, serta tadi ada kasus warisan dari Sriningsih itu ya. Ternyata novel karangan Terelie ini cukup tidak bisa ditebak ya. Kalau tebakan saya itu kan tadi kan kalian ini isinya hanya romansa gitu. Tapi ternyata kalau sudah membaca ternyata tidak hanya romansa saja ya. Lalu dari yang kalian sudah baca dari novel Tentang Kamu ini, apa kelebihan dan kekurangan yang ada di novel Tentang Kamu karya Terelie ini? Untuk kelebihan menurut saya yaitu dari novel tersebut tidak hanya menceritakan saja mengenai peristiwa-peristiwa milik Sriningsih, tetapi juga penulis menyajikan kepada pembacanya dengan pesan moral yang ada dalam novel tersebut. Kemudian bisa ditambah dengan Kak Siva. Lalu mengenai alur ceritanya yang juga sangat seru sekali, kita dibawa oleh kata-kata yang dilakukan oleh Terelie, yang dituliskan oleh Terelie, dan seperti kita ikut menyelami apa yang terjadi dengan zaman Zulkarnain yang mengikuti kisah Sriningsih dari awal hingga akhir. Lalu juga tentang peristiwa-peristiwa sejarah yang dikemas dengan sangat apik, dan sehingga seperti
kita membaca buku sejarah tapi dikemas dengan pembawaan yang menyenangkan. Jadi dalam membaca novel ini tuh kita bisa terbawa ke alur ceritanya, bisa merasakan imajinasinya seperti apa gitu ya. Iya. Baik, untuk kekurangannya yaitu dari ini ada bagian yang klise atau biasa ada dalam novel-novel pada umumnya, yaitu mengenai cerita kisah cintanya Sri Ningsih yang tidak direstui oleh orang tua seperti itu. Lalu kekurangan lainnya mungkin pada bagian akhir di mana kisah zaman Zulkarnain ini tidak menemukan titik terang bagaimana akhirnya, sehingga cerita terkesan menggantung bagi pembaca gitu. Lalu dari novel yang telah kalian baca, apa sih pesan atau amanat yang disampaikan penulis kepada pembaca? Amanat yang dapat diambil dari novel tersebut yaitu dalam novel tersebut mengajarkan kita bisa meniru salah satu tokoh yaitu Sri Ningsih, bagaimana dia tetap sabar, bersyukur dalam keadaan apapun masalah yang menimpa dia tetap bersyukuri keadaan. Ya, mungkin ada mungkin ya segitu aja. Dari yang tadi saya dengar sinopsisnya, karakter si Sri Ningsih itu sangat kuat ya, karena dia itu udah kehilangan anaknya berkali-kali, tapi dia itu tetap tegar sampai akhirnya tuh dia tuh nggak punya anak ya. Iya benar. Dan malah menghabiskan waktunya di panti jompo. Lalu dari novel yang telah kalian baca ini, bagian novel yang paling disukai dan yang kurang suka apa sih? Ada nggak? Kalau dari saya sendiri, yang saya suka itu bagian perjalanan zaman menelusuri kisahnya Sri Ningsih yang menjelajah dari daerah sini ke daerah sini, kurang lebih seperti itu. Sama sih, untuk yang disukai adalah bagaimana zaman mengelilingi tempat-tempat di mana Sri Ningsih tinggal itu sangat menyenangkan sekali. Untuk yang bagian yang kurang suka apa ini? Kalau kurang suka itu bagian itu tokoh dari zaman tidak diceritakan secara jelas bagaimana akhirnya dari dia, dan menggantung saja dia jadi lamaran atau tidak. Oh, seperti itu. Lalu adakah saran kalian untuk teman-teman kita nih yang belum membaca novel tentang kamu karya Terelie ini, atau rekomendasikah novel ini untuk teman-teman yang belum membaca novel ini? Sangat direkomendasikan untuk teman-teman baca novel tersebut, karena tidak menceritakan dalam novel tersebut menceritakan sesuatu sejarah, kemudian mengenai hukum, terus pendidikan atau yang suka detektif gitu, kalian bisa membaca buku tersebut. Selain itu, dari 3 genre tadi, sejarah, kisah cinta, bahkan tentang hukum, itu dimuat dalam satu buku saja, sehingga akan terasa menyenangkan untuk dibaca. Nah, oke teman-teman. Jadi novel tentang kamu karya Terelie ini merupakan novel yang berisi tentang kisah romansa, lalu kisah hukum, sejarah. Jadi novel ini memang sangat rekomen untuk kalian yang suka dalam romansa, hukum, lalu sejarah, yang dikemas satu buku di dalam buku novel tentang kamu karya Terelie ini. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Tabu hari ini.
Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.